kasih Pak Isar. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudaraku semua. Salam damai sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus menyertai kita. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Judulnya adalah upah mengikut Yesus. Mengikut Yesus. Demikian firman Tuhan Matius 19 ayat 25 dan 26. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian siapa yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, ini cerita tentang orang kaya yang sangat saleh. Orang kaya itu dia menjelaskan kepada Tuhan Yesus setelah dia bertanya, Tuhan, untuk aku mengikut Engkau ini apa yang syaratnya gitu. Lalu Tuhan menjelaskan, tidak boleh ini, tidak boleh itu, jangan begini, jangan begitu gitu ya. Saudara, kemudian, oh semua sudah tak lakukan Tuhan, itu semua sudah saya kerjakan gitu. Ya, kemudian saudaraku Tuhan Yesus menjelaskan, oh kalau begitu jual hartamu, ikut aku gitu. Dan hal itu dia tidak setuju, gitu ya. Dia tidak setuju, lalu dia meninggalkan Tuhan Yesus. Ceritanya demikian. Kemudian ayat itu tadi menyatakan, saudaraku, wah murid-muridnya kaget ya, kalau orang yang sudah sesaleh itu saja tidak bisa mengikut Tuhan Yesus, lalu bagaimana dengan kami ini gitu ya. Mungkin itu dalam hatinya begitu, saudaraku. Maka itu firman Tuhan mengatakan, saudaraku, gempar murid-muridnya itu ya, gempar karena hal yang tinggi saja tidak bisa membuat orang itu bisa diterima menjadi murid Tuhan, mengikut Tuhan. Saudaraku, bagaimana dengan yang biasa-biasa, saudaraku? Ya, nah dari hal itu ada yang tersirat yang masuk dalam hidup saya, saudara ya. Gitu. Ada yang tersirat gitu. Yaitu adalah Yesus ini, saudaraku, Tuhan kita ini, gitu. Dia menyelamatkan kita. Dia meninggalkan kemuliaannya. Dia yang harusnya bertahta di surga, itu turun ke muka bumi untuk menyelamatkan kita, saudaraku. Untuk memulihkan kita. Untuk bukan hanya menyelamatkan, tetapi juga memuliakan kita. Nah, saudara, perlunya kita menyambut Tuhan. Gitu. Perlunya kita memiliki satu kehidupan bahwa yang tersirat ini adalah, saudaraku, Yesus ini harta yang sesungguhnya. Yesus ini, saudaraku, upah melayani. Yesus ini adalah upah dari kita ini mengikut Tuhan Yesus. Upahnya ya Yesus itu sendiri, saudaraku. Ini yang seringkali kita ini, saudaraku, bias terhadap kehidupan mengikut Tuhan. Ya, pertanyaan yang sama itu kalau kita baca di Perikop selanjutnya, saudaraku, itu Petrus juga bertanya, saudaraku, kami ini sudah lama mengikut Engkau loh Tuhan, apa upah kami? Gitu. Dia nggak tahu bahwa Yesus adalah harta sesungguhnya. Saudaraku, kalau kita baca Perikop bawahnya itu, Petrus juga tanya, walah kami ini sudah mengikut Engkau, sudah meninggalkan bapak ibu, rumah, mengikut Engkau Tuhan, tapi apa upahnya kami? Gitu. Nah, saudara-saudara, tentu di situasi-situasi ini banyak orang yang bertanya demikian. Gitu, apa ngikut? Waduh, ngikut Tuhan situasinya sulit, malah ini banyak orang gandul sama kita, banyak orang malah mengharapkan kita, saudaraku, banyak orang malah
meminta kepada kita, menuntut kita, gitu ya. Apa ini, gitu, saudaraku? Mengikut Tuhan ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, yang tersirat, yang telah kita baca, saudaraku, banyak orang juga ngalami, saudaraku ya. Di akhir-akhir ini, pertanyaan itu, wah sudah lama nih Tuhan mengikut. Itu pertanyaan selalu muncul kalau di situasi-situasi yang sulit, saudara. Tetapi sesungguhnya Yesus itu cukup bagi kita. Yesuslah adalah upah kita melayani. Yesus adalah upah kita, saudaraku. Pribadi inilah, saudaraku, yang harus kita kejar. Nah, mari Bapak Ibu Saudaraku, kebutuhan setiap orang itu hanyalah Yesus sesungguhnya. Saudaraku. Baru setelah itu, saudaraku, ayat Matius 19 ayat 29 itu mengatakan, dan setiap orang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak dan atau ibunya, anak-anak ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Itu setelah menjawab pertanyaan Petrus, Bapak Ibu Saudara. Nah, tetapi sebelumnya, Tuhan inginkan kita satu-satunya yang dirindu oleh manusia, satu-satunya yang diharapkan oleh kita. Yesus adalah sukacita kita. Yesus adalah harta sesungguhnya. Yesus adalah pengharapan kita di dunia ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat hati kita angkat iman kita bawa bahwa Yesus sesungguhnya cukup bagi kita. Yesus sesungguhnya adalah yang kita cari, yang kita harapkan. Berkat itu datangnya dari Dia. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan bukan Tuhan yang tutup mata terhadap kesulitan kita. Tuhan bukan Tuhan yang tutup mata terhadap tutup telinga terhadap doa-doa kita. Ya, Bapak Ibu, matanya bahkan tertuju kepada kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, jangan berharapkan yang lain. Gitu. Berharaplah kepada Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan yang memberi kelegaan, satu-satunya Tuhan yang punya masa depan bagi umatnya. Mari Bapak Ibu Saudara, kebutuhan sesungguhnya di bangsa kita, kebutuhan sesungguhnya di umat Tuhan adalah Tuhan Yesus yang sanggup memberkati kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa.